Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa sayang Tuhan bersamamu. Sungguh aku menyesali akan hidup begini.
hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang berani. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jopor dan nelongso, jamane jaman rekoso. Urip pancen angel, kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem, nyambut gawe karo seneng. Ulat ojo peteng, nek dikongkon yo sing temen. Lah opo to kanca, ati kerep loro, ra gelem rekoso budidaya. Pancen kabeh padha pengen urip mulya, wiwitan rekoso pancen nyata. Lah opo to kanca, ati kerep loro, ra gelem rekoso budidaya. Pancen kabeh padha pengen urip mulya, wiwitan rekoso pancen nyata. Monggo sami ngerek Gusti, monggo sami ngerek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng, monggo sami ngerek Gusti. Monggo sami ngerek Gusti, monggo sami ngerek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng, monggo sami ngerek Gusti. Monggo sami ngerek Gusti, monggo sami ngerek Gusti. Monggo sami ngerek Gusti, monggo sami ngerek Gusti. Monggo sami ngerek Gusti. Janji lo. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih, keluarga GKI Gejayan dimanapun berada. Tetap teguh dan tegar dalam pengharapan. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini dengan mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita, berpakaian yang rapi, bersama dengan keluarga kita beribadah hingga selesai. Jemaat terkasih,
Saat ini kami mohon perhatian saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, doa malam akan dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Agustus 2021 pukul 6 sore melalui Zoom. Doa malam kali ini bekerja sama dengan Komisi Dewasa Muda GKI Gejayan. Yang kedua, bulan Agustus ini merupakan bulan diakonia. Bapak, Ibu, Saudara dapat memberikan persembahan khusus diakonia selama bulan Agustus ini, dan kita akan bersama-sama memberikan persembahan khusus diakonia dalam ibadah pada hari Minggu 22 Agustus 2021 yang akan datang. Persembahan diakonia yang terkumpul akan dialokasikan untuk pelayanan program Gerakan Bersama Tanggap COVID-19 atau Gebetan. Yang ketiga, dengan semakin tingginya angka paparan COVID-19, tim Gebetan mengajak partisipasi jemaat untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang terpapar berupa paket vitamin isoman, vitamin D, vitamin C, zinc, kemudian paket konsumsi isoman, dukungan layanan kesehatan bagi yang sangat membutuhkan, dan paket bahan pangan. Bagi jemaat yang rindu berbagi dapat berpartisipasi dalam bentuk barang maupun dana. Yang keempat, jemaat diharapkan melihat warta jemaat dan buletin tetulung secara lengkap dengan melihat akun atau link media sosial GKI Gejayan. Ibadah hari ini dengan tema ibadah berbagi karena kasihnya atau karena kasihan. Pelayan firman Pendeta Hadian Tanbikara dari GKI Ngupasan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk saat teduh. Shalom, selamat hari Minggu saudaraku. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, amin. Itu semua berkat anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada sukacita saudaraku? Baik saudara, mari sama-sama kita menyiapkan hati kita. Mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan namanya. Karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, kita memuji, kita angkat pujian, kita nyatakan bahwa mulia, mulia namanya. Mari saudara kita nyatakan. Bagi Yesus kemuliaan.
saudaraku, lebih dalam lagi kita angkat pujian ini. Sama-sama kita katakan, mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memulai ibadah kita ini dengan sukacita di dalam pengakuan kita yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umatnya di tengah pergumulan dan guncangan kehidupan. Amin. Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Saudaraku, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita pergunakan waktu ini dengan baik. Mari kita menundukkan kepala kita. Mari kita akui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan berdoalah. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun kami Tuhan. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kembali kami mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita menerima berita anugerah dengan penuh sukacita. Berita anugerah yang merupakan pengampunan bagi kita. Diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang
kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudaraku, kita bersuka cita. Mari kita mengangkat pujian ini. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini saudaraku. Sama-sama kita katakan, tiba saatnya kami berkumpul dan bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari saudaraku, kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari saudara, kita mengangkat pujian ini yang menyatakan bahwa kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari saudaraku, kita mengangkat pujian ini, sama-sama kita nyatakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari
Mari saudara kita satu di dalam doa. Kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk kita mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena pertolongan Tuhan atas hidup kami, pertolongan yang terus kami alami. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami, supaya di dalam perjalanan hidup kami, di hari-hari kami ke depan, kami senantiasa dituntun dalam terang firman Tuhan. Tanpa firman-Mu, kami berjalan dalam kegelapan. Tanpa firman Tuhan, kami tidak tahu tujuan. Tanpa firman Tuhan, kami tidak punya pengharapan. Allah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Dan ajarlah kami untuk rendah hati, belajar mendengar pada sabda firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan hari ini, dan kita memberikan perhatian yang sangat penting di dalam bulan diakonia. Bulan Agustus adalah bulan diakonia, di mana saudara dan saya, setiap orang percaya sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kesaksian pelayanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini sangat menarik. Berbagi karena kasih atau kasihan. Sebuah hal yang nampaknya mirip. Sebuah hal yang nampaknya kemudian tidak menjadi persoalan. Kasih atau kasihan. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin memberi satu gambaran bahwa kasih dan kasihan itu sesuatu yang sangat berbeda
di dalam hal yang sangat prinsip. Sebagai contoh, sebuah pengalaman, ada dua orang pasangan ya, seorang pemuda dan pemudi yang sedang jatuh cinta. Mereka datang pada saya dan konseling tentang hubungan mereka, pacaran mereka. Ini sudah sekian tahun yang lalu. Pasangan ini, pemuda dan pemudi ini bercerita bahwa mereka itu sedang punya masalah dan persoalannya menjadi rumit bagi mereka. Mereka merasa bahwa tidak mudah berkomunikasi di masa pacaran. Lalu setelah beberapa lama saya ngobrol dalam konseling itu, lalu saya ingin ngobrol dengan satu-satu. Pertama saya ngobrol dengan sang pria. Lalu sang pria berkata, saudara, dia mengatakan bahwa saya sangat mencintai dia. Saya sangat jatuh cinta kepada dia. Dan dia menggambarkan betapa romantisnya dia, betapa dia ingin bersama dengan gadis ini. Dia sangat mencintai. Lalu setelah saya mendengar apa yang dikatakan oleh sang pria, lalu saya minta berikutnya saya bicara dengan anak gadis itu, mahasiswi itu. Di luar dugaan saudara, si gadis ini, mahasiswi ini berkata begini pada saya. Saya bertanya, apakah engkau mencintai pacarmu? Dia berkata kepada saya bahwa sebenarnya dia tidak mencintai. Tetapi dia kasihan. Jadi saudara bisa bayangkan di satu sisi si pria ini begitu jatuh cinta. Tetapi di saat yang bersamaan mahasiswi ini, si gadis ini tidak jatuh cinta. Dia hanya kasihan. Dia mempertahankan hubungan pacaran sekian lama itu karena kasihan. Bahkan dia mengawali pacarannya itu. Si gadis ini memulai pacaran itu sejak awal, si gadis itu hanya karena kasihan. Saudara bisa bayangkan apa yang Anda rasakan sebagai seorang pria, sebagai seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seseorang, ternyata orang yang Anda cintai itu cuma kasihan. Anda bisa membedakan sekarang? Anda bisa membedakan sesuatu yang sangat prinsip. Bapak Ibu Saudara sekarang bisa melihat betapa prinsipnya antara kasih dan kasihan. Ada sebuah prinsip di sana yang penting, dan inilah yang perlu kita lihat ketika kita bicara tentang berdiakonia. Kita perlu belajar dari jemaat mula-mula yang tadi kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ada 3 prinsip yang menarik, ada 3 prinsip yang penting ketika bicara tentang berbagi karena kasih atau karena kasihan. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2, Bapak Ibu kembali membuka Alkitabnya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kita perlu melihat bahwa di sana yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 2, kehidupan jemaat mula-mula, bagaimana mereka berbagi. Mereka berbagi karena kasih, bukan karena kasihan. Kasihan tidak salah, rasa kasihan itu tidak salah. Tetapi rasa kasihan itu sesuatu yang tidak lalu menjadi sama nilainya dengan kasih itu sendiri. Kisah Rasul pasal 2 adalah sebuah efek, sebuah peristiwa dampak dari peristiwa Pentakosta. Kisah Rasul pasal 2 adalah bagian yang penting menjadi buah dari pekerjaan Roh Kudus, di mana kemudian kehidupan jemaat itu berbagi. Berbagi karena pekerjaan Allah di dalam hidup mereka.
karena pekerjaan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Pekerjaan Allah di dalam hati setiap orang. Sehingga apa yang kita bisa temukan, yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 2, karena itu pekerjaan Roh Kudus, sehingga ketika mereka berbagi, itu enjoy. Mereka enjoy. Mereka bukan menjadi orang yang berbeban berat. Mereka enjoy melakukan, menghidupi, kasih. Mereka enjoy berbagi. Dan itu yang kita temukan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa melihat di sana bagaimana mereka enjoy. Dikatakan dengan berbagai macam kata untuk menggambarkan kasih mereka setelah peristiwa Pentakosta, karena pekerjaan Roh Kudus itu, mereka menjadi sangat enjoy. Mereka bertekun. Mereka bertekun tiap-tiap hari di dalam persekutuan. Mereka setia. Mereka memecah roti bersama. Mereka memuji Tuhan. Mereka memuji Allah setiap hari. Bapak Ibu perhatikan. Semua rentetan peristiwa di dalam kehidupan jemaat mula-mula itu menjadi satu peristiwa yang menunjukkan kepada kita bahwa mereka berbagi dengan enjoy. Dengan sukacita, dengan senang, dengan gembira. Happy, enjoy. Dan itulah yang terjadi. Inilah perbedaan antara love dan pity. Perbedaan yang sangat prinsip antara love, kasih, dan pity, kasihan. Orang yang kasihan itu tidak enjoy. Orang yang kasihan itu cenderung orang yang merasakan burdensome. Orang yang berbeban berat. Burdensome. Tetapi kita diajak untuk melihat yang terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula di Kisah Rasul pasal 2 adalah kehidupan yang enjoy. Ini prinsip yang mendasar. Bagaimana mereka enjoy? Karena Bapak Ibu enjoy, happy yang terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula itu punya pondasi yang kuat. Sesuatu yang fundamental. Sesuatu yang berakar dengan sangat kuat. Berakar dari keyakinan bahwa mereka adalah orang-orang yang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Itu fundamental. Itu fondasi yang penting. Sehingga mereka bisa enjoy di dalam melakukan kehidupan yang berbagi kepada semua orang. Karena mereka mengalami dan meyakini keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengalami dan mengerti bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi mereka lebih dari segalanya. Sehingga mereka berbagi. Tidak ada lagi yang perlu, tidak ada lagi yang lebih penting selain mengasihi. Karena Kristus menunjukkan kepada kita bahwa kasih itu lebih dari segalanya. Kasih itu bukan bicara tentang berapa banyak. Tetapi kasih itu totalitas. Seluruh hidup. Dan kalau itu seluruh hidup saya, maka kasih yang terjadi haruslah sesuatu yang enjoy. Senang melakukannya, bukan beban. Hal yang kedua, yang menarik, yang kita temukan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Yang pertama tadi, love itu enjoy. Pity,
Kasihan itu burdensome, beban. Yang kedua yang kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 adalah we. Yang kita temukan di dalam Kisah Rasul pasal 2 adalah prinsip untuk menjadi we, kita. Bukan aku dan kamu, tetapi kita. Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi di dalam bagian ini. Mereka setiap hari, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Mereka bersama-sama. Kita menemukan itu. Mereka bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Mereka berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Mereka menjadi percaya, tetap bersatu. Bahkan mereka mengatakan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Apa yang kita temukan dari prinsip mengasihi? Dan apa bedanya dengan kasihan? Mengasihi itu sesuatu yang enjoy dan sesuatu yang menempatkan diri kita itu bersama orang lain menjadi kita, bukan aku dan kamu. Kasihan itu masih bicara tentang aku dan kamu. Aku kasihan kepadamu. Tetapi kasih tidak demikian. Kasih itu bicara tentang kita. Inilah kita. Kita bersama-sama. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Rotiku adalah rotimu. Dan kita bersama. Ada prinsip yang menarik. Hal kedua ini kita diajar untuk melihat bahwa di dalam kasih yang terjadi bukan aku dan kamu, tetapi yang terjadi adalah kita. Selain itu, Bapak Ibu, ada sebuah nilai yang penting dari konsep kita. Tuhan Yesus pernah berkata, kasihilah sesamamu manusia sebagai hukum yang utama dan terutama. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, bagian yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2 adalah mereka diminta mengasihi orang lain, mengasihi seperti diri sendiri. Artinya, kasih itu menekankan prinsip kita. Bukan aku dan kamu, tetapi kita. Kita. Ini hal yang menarik. Selain itu, di dalam konsep tentang kita, yang terjadi adalah ketika saya melihat orang lain, itu sama-sama subjek. Bukan objek. Tetapi kasihan, pity, kasihan itu menempatkan aku dan kamu. Maka selalu akan ada subjek dan yang lain objek. Di dalam berdiakonia, di dalam berkesaksian pelayanan, kita tidak boleh berpikir bahwa orang yang kita tolong adalah objek. Bukan. Orang yang kita tolong adalah orang yang merupakan subjek. Subjek. Seorang yang juga harus dilatih, orang yang juga harus ditransformasi hidupnya, orang yang juga perlu hidupnya diubahkan. Karena mereka adalah subjek, bukan objek. Kalau aku dan kamu, itu berarti yang terjadi di dalam rasa kasihan. Maka kita akan menempatkan diri kita sebagai subjek dan orang yang kita bantu sebagai objek. Saya lebih kuat, kamu tidak.
Saya bisa melakukan sesuatu buat kamu, kamu tidak bisa melakukannya buat saya. Ini prinsip yang penting. Ketika kita membaca Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Doa apa yang diajarkan Tuhan Yesus pada Bapak, Ibu, dan saya? Doa Bapa kami. Tetapi kita seringkali melupakan kata kami. Kalau kita berkata Bapa kami yang di surga, artinya Bapak Ibu, di dalam doa itu, Bapak Ibu dan saya diajar untuk melihat bahwa orang lain bersama kita. Bapa kami yang di surga, bukan Bapakku saja, tetapi Bapa kami, aku bersama orang lain. Bapa kami yang di surga. Seorang wartawan mengkritik kekristenan di Inggris, seorang wartawan menulis di sebuah artikel sebagai sebuah kritik. Ada seorang Kristen tinggal di sebuah komplek perumahan. Dia seorang yang baru, lalu dia diberitahu oleh tetangga-tetangga di komplek perumahannya bahwa setiap hari di komplek perumahan itu selalu kedatangan seorang pengemis. Pengemis itu setiap hari berganti rumah yang dikunjungi. Dia akan urut itu. Semua orang di komplek perumahan itu tiap hari didatangi. Setiap rumah didatangi. Hari ini rumah si A, besok rumah si B, besok rumah si C. Dan orang yang baru tinggal di komplek perumahan ini diberitahu oleh warga perumahan itu. Satu hari nanti akan ada satu orang pengemis yang datang ke rumahmu. Dan kami semua warga di perumahan ini, kami biasa memberikan kepada dia makanan. Lalu orang baru yang tinggal di perumahan itu berkata, oh baik, saya juga akan melakukan seperti Bapak Ibu Saudara semua. Singkat cerita, pengemis itu sampai di rumah dia. Di rumah orang yang baru tinggal di komplek perumahan ini. Apa yang terjadi? Perlakuan dari orang yang baru ini kepada pengemis itu berbeda dengan orang-orang yang lain. Ketika pengemis itu datang, ketika pengemis itu mengetok pintu rumahnya, tetangga orang baru ini, tetangga yang baru ini, ketika pintu rumahnya diketok oleh pengemis ini, dia membuka pintu dan kemudian dia berkata dengan sinis, jangan lewat pintu depan, lewat pintu belakang. Pengemis itu terkejut. Pengemis itu terkejut, tidak boleh lewat pintu depan. Biasanya di rumah yang lain, dia ketuk pintu dan dia masuk dari pintu depan untuk menerima makanan ataupun apapun yang diberikan. Pengemis itu diminta oleh orang baru ini untuk lewat pintu belakang. Singkat cerita, sampai di pintu belakang, orang baru ini memberi makanan dan dia kemudian berkata, sebelum kamu kuberi makanan ini, kamu harus berdoa, ikuti doaku. Pengemis itu bingung. Dia tidak pernah diperlakukan seperti itu oleh orang lain di komplek perumahan itu. Tidak pernah dia lewat pintu belakang, dia terima semuanya dari pintu depan. Tetapi kenapa orang baru ini begitu sinis dan harus meminta aku untuk menerima bantuan dari pintu belakang? Bahkan sekarang aku diajak berdoa. Lalu pengemis itu menerima ajakannya untuk berdoa. Pemilik rumah itu, orang yang mau memberikan makan lewat pintu belakang itu kemudian mulai berdoa. Ikuti doa saya, katanya. Lalu dia berdoa, Bapa kami yang di surga. Pengemis itu ikuti. Bapa Anda yang ada di surga. Dia buka mata. Pemilik rumah itu buka mata. Bukan Bapa Anda. Bapa kami yang ada di surga. Ikuti saya persis apa yang saya katakan. Lalu orang itu kembali berdoa bersama pengemis itu. Bapa kami yang di surga. Pengemis itu kembali berkata, Bapa Anda yang ada di surga.
marahlah orang ini. Kalau Anda tidak mau mengikuti doa saya, Anda tidak saya beri makan. Kenapa Anda selalu berkata Bapa Anda dan tidak berkata Bapa kami? Lalu pengemis itu menjawab, untuk apa saya berkata Bapa kami? Kalau saudara malu kepada saya, malu punya saudara seperti saya. Untuk apa saya berkata Bapa kami? Kalau Anda malu dan Anda harus memberi bantuan kepada saya lewat pintu belakang. Dan Anda berlaku sinis. Untuk apa saya berdoa dengan berkata doa Bapa kami seperti yang kamu ucapkan. Kalau kamu malu punya saudara seperti aku. Ini sebuah cerita, sebuah artikel yang ditulis oleh wartawan Inggris untuk mengkritik kekristenan di sana. Mengkritik gereja, mengkritik kekristenan. Di mana banyak orang Kristen di dalam kasihnya itu melupakan bahwa kita ini diajar untuk punya kasih yang bicara tentang kita, bukan aku dan kamu. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, yang terakhir. Kita akan segera selesai. Jangan khawatir Bapak Ibu. Hal yang ketiga yang penting adalah yang kita temukan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 adalah dikatakan di sana kepada kita tentang kasih. Kasih itu maka menunjukkan kepada kita. Berbeda dengan kasihan. Kasih itu bicara tentang Tuhan. Seorang yang mengasihi akan menempatkan dirinya bahwa semua yang dilakukan bukan tentang aku, tetapi tentang Tuhan. Itu prinsip yang kita temukan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Perhatikan ayat 47. Kalimat di ayat 47 merupakan sesuatu yang luar biasa, menutup bagian ketika bicara tentang kehidupan jemaat mula-mula. Ketika di ayat 47 dikatakan sambil memuji Allah. Mereka setiap hari mereka memuji Allah, mereka makan bersama, mereka gembira. Mereka dengan tulus hati, mereka memuji Allah. Bukan memuji diri mereka. Bukan memuji orang lain. Mereka memuji Allah. Tidak sampai di situ saja. Mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dan secara khusus hari ini ayat 47 yang kita bahas dalam poin ketiga. Kita diajak untuk melihat bahwa orang-orang yang punya kasih, bukan kasihan. Orang yang punya kasih, melakukan semuanya di dalam kasih, maka mereka punya prinsip penting. Bahwa semua yang kita lakukan, bukan tentang kita, bukan tentang aku, bukan tentang kamu, tetapi tentang Tuhan. Kita melakukan semuanya. Semua yang kita lakukan bersama itu tentang Tuhan. Kita memuji Allah. Sehingga semua orang juga akhirnya memuji Allah. Dan Allah menambahkan jumlah kepada mereka. Menambah jumlah orang yang percaya setiap hari Tuhan yang menambahkan. Hidup ini bukan tentang aku. Hidup ini bukan tentang kamu, tetapi hidup ini tentang Tuhan. Berbagi dengan kasih atau kasihan. Berbagi yang punya kekuatan ketika kita punya kasih. Bukan kasihan. Kita tidak perlu membuktikan apapun di dalam hal yang kita lakukan. Kita melakukannya karena kita mengasihi. Dan kita melakukannya dengan sukacita. Kita, bukan aku dan kamu.
tetapi kita melakukannya semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berbagi. Di tengah situasi pandemi ini lebih-lebih, mari kita berbagi. Berbagi dengan semua yang kita bisa. Berbagi dengan sukacita. Itu yang penting. Berbagi dengan kasih bukan sebuah beban, tetapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Berdoalah secara pribadi. Apakah hari ini kita menjadi orang-orang yang punya kasih? Atau kita hanya orang yang merasa kasihan? Sehingga kita menjadi orang yang merasa kalau aku membantu karena aku lebih kuat dari orang lain. Atau karena kita melihat orang lain sebagai saudara kita. Di dalam kasih. Kita yang lebih tahu. Apakah kita sudah mengasihi atau kasihan saja? Berdoalah secara pribadi. Mari kita bersama masuk di dalam doa kita, sekaligus doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur akan kasih-Mu, kasih yang menjadi pondasi dalam hidup kami. Kasih yang menjadi pondasi dalam seluruh tindakan-tindakan kami. Tuhan ingin kami menjadi orang yang menempatkan orang lain sebagai orang yang seperti diri kami. Itulah kasih yang Tuhan ajarkan. Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengajar kami kasih yang sungguh-sungguh mendalam. Tinggal sekarang bagaimana kami melakukannya. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar tentang kasih. Bagaimana kami harus bersukacita, harus enjoy melakukannya. Bukan sebagai beban berat. Kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang sudah dikasihi dengan kasih yang luar biasa. Dan biarlah kami hidup di dalam kasih yang serupa Kristus itu. Bahkan kami terus disadarkan. Di dalam perjalanan kami berbagi. Kami bukan sedang berbagi sesuatu dalam arti materi saja. Tetapi kami sedang berbagi hidup. Kami sedang berbagi tentang kehidupan yang kami jalani. Hidup kami bukan tentang aku. Hidupku bukan tentang aku. Tetapi hidupku adalah tentang Allah sendiri. Yang harus semua orang juga alami. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh terus berbagi dalam hidup ini. Di dalam berbagi kami memuji Allah. Di dalam berbagi kami bersukacita. Di dalam berbagi kami berbahagia. Dan kami bukan berbeban berat. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa Tuhan pelayanan kami di GKI Gejayan. Tuhan berkatilah pelayan-pelayan-Mu di GKI Gejayan. Kami berdoa untuk situasi pandemi. Kami terus berdoa untuk pelayanan jemaat ini. Di dalam program, di dalam hidup untuk berbagi. Melalui Gejayan Tetulung, di dalam pelayanan tanggap COVID, di dalam pelayanan-pelayanan yang ingin menolong banyak orang, yang ingin menempatkan setiap orang sebagai pribadi untuk saling melengkapi, saling membantu satu dengan yang lainnya. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan selalu memampukan kami melewati masa pandemi ini dengan hikmat setiap saat, dengan hikmat yang semakin dalam, semakin dalam.
Melalui pandemi ini kami terus belajar bagaimana kami mesti bergereja. Ada yang harus kami ubah, ada yang harus kami perbarui di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami terus menyerahkan kehidupan bangsa ini di dalam upaya di tengah-tengah situasi pandemi. Di dalam PPKM yang diperpanjang ini, bila Tuhan ada satu hasil, ada satu keberhasilan kami bersama dengan pemerintah. Tuhan berikan hikmat, Tuhan tolong pemerintah kami di dalam program vaksinasi, di dalam banyak hal yang dilakukan dalam situasi pandemi. Kami juga berdoa secara khusus untuk bulan diakonia. Tuhan berkati pelayanan diakonia di GKI Gejayan. Tuhan turut campur tangan di dalam kesaksian pelayanan ini. Biarlah bulan diakonia ini boleh menjadi kasih Tuhan yang semakin nyata kepada semua orang. Bahwa kami adalah saudara, kami adalah tubuh Kristus. Kami dipanggil untuk mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Kami terus menyerahkan kehidupan kami. Kami juga terus menyerahkan perjalanan bangsa ini yang sebentar lagi juga akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-76. Tuhan berkati bangsa kami di dalam perjuangannya, di dalam perjalanannya, untuk terus berbenah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkatilah kehidupan gereja-gerejamu dimanapun berada. Secara khusus GKI Gejayan, biarlah kami terus juga menjadi gereja yang berdoa untuk bangsa ini. Inilah Tuhan doa kami, syafaat kami. Semuanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur dengan persembahan kita. Dan dasar persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita dengan bersukacita dan mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Yang hina bagai
Bapak Ibu, marilah kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami hendak mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kami sampaikan ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, untuk persembahan ini bisa dipakai bagi keluasan kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati juga gereja yang mengelola persembahan ini untuk bisa dipakai bagi pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kepada kami untuk kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari saudaraku, kita angkat pujiannya sekali lagi. Sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saudaraku, kembalilah dengan mengingat pesan firman Tuhan dan hidup di dalam pesan firman Tuhan hari ini. Hiduplah di dalam kasih yang penuh sukacita. Kasih membuat saudara tidak melakukan segala sesuatu sebagai beban, tetapi sukacita kehidupan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Allah sumber segala yang baik, Allah yang turut campur tangan dalam hidup saudara. Di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, saudara beroleh damai sejahtera
yang tidak diberikan oleh dunia ini. Oleh pertolongan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Haleluya, 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 amin, Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari saudaraku, kita angkat pujiannya sekali lagi. Sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidup